Perkenalkan, nama saya Sally Selviana dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 240691240008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kurikulum. Menurut Surya Subroto tahun 2004, manajemen kurikulum adalah seluruh proses kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran pembelajaran melalui pencapaian, pelaksanaan, pengawasan kurikulum secara efektif dan efisien. Secara sederhananya, manajemen kurikulum ini adalah bagaimana kita mengatur kurikulum agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran. Yaitu ada tujuan manajemen kurikulum. Tujuan dari manajemen kurikulum diantaranya yaitu yang pertama, mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum agar sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan. Dan yang kedua, menjamin agar proses pembelajaran berjalan efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan kurikulum yang terencana. Dan juga yang keempat, mewujudkan keselarasan antara tujuan, isi, strategi, pembelajaran, dan evaluasi. Jadi intinya, manajemen kurikulum ini memastikan semua komponen pendidikan ini bergerak ke arah yang sama. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen kurikulum. Ada 4 fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum, yaitu menentukan tujuan, isi, dan strategi pembelajaran. Yang kedua, perorganisasian kurikulum, yaitu menyusun struktur dan jadwal pembelajaran serta membagi tugas guru dan mata pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai rencana dan standar. Dan yang keempat itu, pengawasan dan evaluasi kurikulum untuk menilai ketepatan tujuan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu komponen manajemen kurikulum. Nah, dalam manajemen kurikulum terdapat beberapa komponen penting, di antaranya tujuan pendidikan sebagai arah utama isi kurikulum atau materi yang diajarkan, pembelajaran sebagai metode dan strategi, kemudian evaluasi untuk menilai hasil belajar. Selain itu juga ada tenaga pendidik dan peserta didik sebagai pelaku utama, serta sarana dan prasarana yang menjadi penunjang keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu proses manajemen kurikulum. Proses manajemen kurikulum ini terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu yang pertama perencanaan, yaitu menyusun struktur dan isi kurikulum. Yang kedua pelaksanaan, yaitu menerapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu evaluasi, yaitu menilai efektivitas pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ada pula tantangan manajemen kurikulum. Dalam penerapannya, tentu ada beberapa tantangan, misalnya perubahan kurikulum nasional yang cepat, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, kesenjangan antara teori kurikulum dan praktik pembelajaran, serta kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik dalam memahami kurikulum baru. Semua tantangan ini menuntut kita agar terus beradaptasi dan berinovasi. Ada prinsip manajemen kurikulum. Jadi ada beberapa prinsip dalam manajemen kurikulum, yaitu 1. Relevansi. Artinya kurikulum ini harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Dan yang kedua itu fleksibilitas. Jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman. Dan yang ketiga kontinuitas. Jadi adanya kesinambungan antara jenjang pendidikan. Dan juga selanjutnya yaitu efektivitas dan efisiensi. Jadi penerapan kurikulum ini harus memberikan hasil maksimal dengan sumber daya minimal. Dan keseimbangan antara teori dan praktek, juga antara ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Contoh penerapannya, di sekolah dasar, kurikulum ini bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar siswa. Di SMP atau SMA, bisa dilakukan penjadwalan mata pembelajaran berbasis minat dan bakat siswa, sedangkan di perguruan tinggi, kurikulum ini dikembangkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan dunia kerja. Jadi, kesimpulannya, manajemen kurikulum ini punya peran yang sangat
strategis dalam mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang terencana, ini bisa diimplementasikan secara efektif sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan, adaptif, dan bermakna. Komponen pendidikan berjalan selaras demi tercapainya lulusan yang kompetensi dan berkarakter. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.